Profesor Amzulian Rifai SHLLM PhD lahir di Desa Muarakati, Sumatera Selatan 2 Desember 1964. Berhasil meraih gelar sarjananya di Universitas Sriwijaya 1988, Melbourne University Law School Australia 1995, Monash University Law School Australia 2002. Beliau telah dipercaya memegang beragam jabatan penting, di antaranya Ketua Program S2 dan S3 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya dari 2003 sampai dengan 2009, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2009-2016, Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya 2011-2016, Ketua Ombudsman Republik Indonesia 2016-2021, dan kini terpilih sebagai anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020-2025. Profesor Amzulian Rifai adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2005 dan merupakan salah seorang penerima penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia tahun 2020. Dan saudara, inilah bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali menjumpai Anda dalam Bukan Basa-basi. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan salah seorang putra terbaik asal Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan terpilih sebagai anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, yakni Profesor Amzulian Rifai. Untuk itu, ikuti kami dalam Bukan Basa-basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Amzulian, apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sedang pulang kampung ya, Prof ya? Sedang pulang kampung, ada acara di Palembang. Ya, kami sebenarnya merindukan sekali keberadaan Prof Amzulian. Prof, saat ini sedang dalam acara apa nih, Prof? Rutin ya, ada bimbingan mahasiswa, beberapa yang lama-lama. Jadi saya harus kembali, ada bimbingan saya satu yang program doktor. Tapi memang setiap 1 bulan sekali Prof Amzulian selalu pulang ke Palembang. Jika ada waktu tentu, ya, karena kan bagaimanapun senang berada di Palembang. Makanan yang tidak akan pernah ada di tempat lain, ya, makanan, suasana, ya. Kalau saya sepanjang saya bisa, saya kembali ke Palembang. Ya, apakah itu sebulan sekali, seminggu sekali, biasanya rutin. Ini kan karena era COVID, tentu kita sama-sama menjaga protokol kesehatan yang ketat, kita patuh dengan arahan-arahan pemerintah, termasuk melakukan perjalanan. Seperti apa kesibukan Prof Amzulian sekarang? Kalau sekarang masih rutin ya, karena masih di Ombudsman, ya tentu ya Ombudsman kan karena memang tugasnya mengawasi bekerjanya birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga. Ya, tidak ada yang lolos dari amatan Ombudsman. Ya, semua bidang gitu, bisa dibayangkan. Tapi biasanya sebagai ketua kan saya mengkoordinasikan seluruh bidang kerja di kantor, ya. Kami kan ada 9 ombudsman, ya. Kemudian kita punya kantor di 34 provinsi, ya. Nah, biasanya saya termasuk sini juga saya ngawasi, melihat ya situasi di perwakilan Sumatera Selatan misalnya, ya. Baik, Prof, sebelumnya kami mengucapkan selamat ya, Prof, sudah terpilih begitu sebagai anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia. Seperti apa ceritanya, Prof? Ya, tentu yang pertama saya selalu berpikiran saya adalah kebanggaan Sumatera Selatan. Betul sekali. Dan, termasuk media di Sumatera Selatan yang membesarkan saya, TVRI Sumatera Selatan yang membesarkan saya. Nah, jadi hampir di penghujung pengabdian saya di Ombudsman RI, memang ada kesempatan untuk mengikuti seleksi ya di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Nah, tentu saja saya sebagai seorang profesor hukum tata negara, salah satu kami anggap prestasi puncak itu ketika kita bisa bekerja di lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seterusnya itu. Tapi sebelumnya ketika Prof Amzulian memutuskan untuk ikut seleksi ini, apakah memang optimis begitu terpilih salah satunya? Saya pertama melihat tentu panselnya. Karena kan panselnya saya anggap orang-orang punya kredibilitas, ada 2 mantan hakim MK di situ yang sangat senior, ya. Pak Marwar, ya, Pak Maru itu seorang yang hakim MK yang sangat kompeten. Tentu harus ada keyakinan dengan panselnya.
ketika saya yakin panselnya, ya, kemudian tentu kita merasa juga mampu ya, karena kan dari 120 yang daftar ya, prosesnya kemudian pada akhirnya itu sisa 7 orang diserah kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden menyerahkan 7 nama ke Komisi 3 DPR RI, kemudian dan fit and proper test, ya, approve atau tidak approve 7 orang nama itu, dan alhamdulillah ternyata itu disetujui. Setelah di fit and proper test 7 orang itu menurut undang-undang Komisi Judisial terdiri dari 2 orang mantan hakim, 2 orang akademisi, 2 orang praktisi, dan 1 orang tokoh masyarakat. Ya, jadi sudah ada plot seperti itu. Nah, terus terang saya ya, karena saya yakin dengan pansel, dan saya yakin juga saya punya kemampuan ya untuk bisa masuk di dalam komisi semacam itu. Dan alhamdulillah memang 7 orang itu kemudian disahkan di dalam sidang paripurna. Jadi setelah disetujui komisi ya, kemudian dibawa ke sidang paripurna di DPR RI ya, itu disahkan di dalam sidang paripurna itu. Dan memang tidak ada jaminan itu disetujui oleh Komisi 3, karena 5 tahun yang lalu dari 7 orang 2 itu dianggap dikembalikan kepada Presiden. Ya, jadi sekali lagi saya sungguh saya berterima kasih kepada publik Sumatera Selatan yang saya yakin mereka bangga dengan saya. Ya, mereka tidak mendapatkan keuntungan langsung dari saya, tapi mereka, saya yakin berbagai komentar mereka bangga ya. Itulah orang kita. Dia cuma bangga orangnya jadi seseorang, ya, walaupun dia tidak dapat keuntungan itu. Nah, itu bagi saya juga amanah kepada saya yang juga akan saya pegang teguh, ya, karena menurut saya amanah dari publik itu menjadi sangat penting. Ya. Wong kita galau gitu ya. Wong kita galau ya. Ya itulah orang kita kan seperti itu. Dia bangga walaupun dia tidak dapat keuntungan langsung, hanya itu orang kita. Ya, nah bagi saya itu suatu amanah ya, yang jadi pegangan bagi saya untuk terus berprestasi. Artinya kalau itu baik, maka saya membawa banyak orang di belakang saya. Walaupun itu saya katakan secara tidak langsung. Ya, tapi kebanggaan kepada kita, dan saya selalu mengatakan dalam diri saya, sukses kita itu selalu ada kontribusi dan doa dari orang banyak. Tentunya nama besar Provinsi Sumatera Selatan ada di belakang nama tentu, Prof. Amsuli. Tentu Sumatera Selatan dan tentu kampus ini, Universitas Sriwijaya. Betul. Ya, khususnya Polsukum juga yang sangat berkontribusi kepada saya dan selalu saya banggakan. Baik, Prof, kita bergeser, mungkin ini adalah FH Tower ya, Prof ya. Ini FH merupakan Tower. cikal bakalnya waktu Prof saat itu menjabat sebagai dekan ya, Prof ya. Memang kalau cari sejarah, gedung ini bukan main, saya bangun pada masa saya jadi dekan dulu dengan segala kekurangannya, anggaran yang tidak terbatas, sehingga ini sempat mangkrak 2 tahun lah ya, cuman berdiri kokoh gedungnya saja ya. Konstruksinya saja waktu itu ya, kan memang kondisinya tidak mudah, tidak memungkinkan ya, tapi kemudian kita mencoba bantuan kiri kanan sehingga alhamdulillah menjadi gedung seperti ini, gedung yang megah. Kita bergeser Prof ke dalam ya pemirsa. Sebelumnya kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut bukan basa-basi masih akan kembali. Silakan Prof. Awas, hati-hati sini. Oh iya Prof, katanya licin tadi di sini. terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Baik, Prof, kita lanjutkan kembali ini. Saat ini kita sudah berada di lobinya FH Tower ya, Prof. FH Tower, ya. Ini foto-foto siapa saja nih, Prof? Oh, kalau ini kan seluruh dekan Fakultas Hukum yang pernah menjabat ya. Jadi Prof. Zainal Abidin, terus sampai dengan dekan sekarang, Dr. Febrian ya. Ini semua yang pernah menjabat di Fakultas Hukum Unsri. Iya, itu ada foto Prof juga ya, Prof, 2 periode di situ. Ya, 2 periode. 2 periode ya, waktu itu memang itu dilihat 2009, 2013, 2016 ya. Setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden pada tanggal 12 Februari 2016, saya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri semua dari jabatan-jabatan yang pada waktu itu saya masih aktif. Sebagai dekan Polsukum Sriwijaya, kemudian saya komisaris di BUMN di Pupuk Sriwijaya. Kemudian saya juga pada waktu itu punya kantor namanya IRF, Indonesia Consulting Group ya. Tapi semuanya harus mundur karena tidak boleh memegang jabatan lain.
ya setelah dilantik oleh Bapak Presiden pada Februari 2016 tersebut. Oleh karena itu harus mundur semua. Tentu bagi saya gedung ini punya sejarah luar biasa ya, karena pada waktu saya jadi dekan kita sangat kekurangan fasilitas. Ya, kita hanya punya 2 gedung itu dulu. Betul. Hanya 2 gedung itu, sedangkan mahasiswa bertambah terus. Maka saya punya mimpi pada waktu itu supaya kita punya gedung FH Tower ini. Ini sebenarnya 8 lantai ya. Walaupun disebut lantai 7, sebenarnya 8 lantai ini kita bangun dengan susah payah. Karena jamak persoalannya anggaran. Pada waktu itu saya memang sengaja bangun dulu, saya pikir siapa tahu nanti terbengkalai, rektornya malu. Nah, tapi ternyata terbengkalai dan rektornya tidak malu, kan gitu. Sehingga waktu itu rektor saya bilang, waktu itu Ibu Badia ya, yang jadi rektor, saya undang ke sini beliau dan hanya mau bantu waktu itu 1,5 M. Saya bilang masa bantu 1,5 M. Akhirnya disepakati 1,5 M itu per tahun. Ya, kemudian saya minta bantuan Gubernur Pak Alex Nurdin pada waktu itu, beliau bantu 7 miliar, ya, tentu dengan upaya yang luar biasa, dengan jasa teman-teman. Ya, pada waktu itu sebenarnya yang sangat kuat itu wakil dekan saya, wakil dekan 2 itu Ibu Maria Utama, seorang anak muda yang sangat energik. Ya. Dia yang banyak bekerja sebetulnya. Ini kan bukan pekerjaan gampang bangun gedung ini. Ya, kalau mau sombong, universitas pun masih belum mampu bangun gedung setinggi ini ya. Jadi ini adalah legacy dari Prof. Amzulian Rifai. Ya saya pikir itu faktanya. Iya, ya. Betul. Ya, soal diakui apa enggak terserah. Baik, Prof. Tapi kalau misalnya melihat selama ini Prof. Amzulian kan begitu kental dikenal sebagai seorang akademisi, kemudian akhirnya menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Apakah ada perbedaan antara keduanya begitu dalam implementasi ilmu yang Prof. miliki? Oh tentu ya. Tapi sebetulnya semuanya tentang manajemen. Ya. Kalau kita mau menguasai manajemen, tidak masalah kita bertugas di mana, asal kita menguasai manajemen. Nah, kalau jadi pimpinan di kampus, itu manajemennya 2. Satu manajemen birokrasi, yang kedua manajemen akademik. Ya, itu beda. Kalau kita di Pemda mungkin hanya manajemen birokrasi yang mesti kuasai. Kalau di sini manajemen birokrasi itu berhadapan dengan para staf kita. Yang kita bisa main tunjuk, kita perintah, mungkin dia takut kita mutasi, kita pindahkan. Ya, tapi kalau manajemen akademik, kita harus berhadapan kepada dosen. Ya, di situ nggak bisa kita pakai gaya birokrasi. Nah, oleh karena itu, di samping tadi kita mesti kuat juga secara akademik. Maka ketika saya bekerja di Unsri ini, yang pertama kali saya tekadkan itu saya mesti sekolah. Karena tidak mungkin kita bisa memimpin kalangan akademik kalau akademik kita sendiri kebobolan. Nah, maka mungkin saya mulai dulu saya ditargetkan sebenarnya jadi mendalami hukum demografi. Maka saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI dulu. Karena diarahkan mengambil bidang demografi di Amerika. Tapi saya merasa nggak cocok itu. Ya, maka saya mau konsisten di bidang hukum. Ya kan? Maka setelah itu saya dapat beasiswa dari pemerintah Australia. Saya mengambil masternya LLM itu di Melbourne University Law School, ya, itu di Australia. Kembali dari situ saya belajar di banyak negara, sampai ke Afrika Selatan, di Oxford segala macam, tapi itu non gelar. Nah, kemudian gelarnya PhD-nya saya mengambil di Monash University Law School, itu pun dengan beasiswa Australia lagi. Nah, sehingga saya bisa menjadi profesor ketika menjelang usia 40 tahun pada waktu itu. Ya, tepatnya di tahun 2005. Saya sudah mencapai profesor. Nah, itu menjadi syarat juga untuk bisa menjadi pemimpin di Fakultas Hukum di universitas yang besar ini. Ya, jadi manajemen. Nah, kemudian saya dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Tentu challenge-nya ini kan tingkat nasional. Ya kan? Yeah. Sekarang saya punya kantor di 34 provinsi. Kalau dulu level saya pidato mungkin paling tinggi gubernur. Sekarang saya mesti pidato dengan para menteri, ya. Saya mesti pergaulannya dengan para menteri, pimpinan lembaga, ya. Kemudian misalnya ketua KPK, Komnas HAM dan seterusnya. Tentu levelnya beda, tapi pengalaman di Universitas Sriwijaya itu sangat penting.
Ya, pengalaman sebagai dekan 2 periode itu sangat penting. Saya sekretaris senat universitas 2 periode. Ini juga soal pengalaman yang sangat penting. Karena itu kan soal tingkat nasional, tingkatnya yang beda. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman mungkin susah juga. Ya kan? Karena tadi kita harus, ombudsman itu lembaga negara yang mengawasi seluruh kementerian dan lembaga. Ya, bagaimana kalau saya nggak punya mental, saya bisa memanggil menteri, ya kan? Beberapa kali saya undang menteri, ya, untuk mengklarifikasi persoalan-persoalan di Republik ini. Ya, tentu pengalaman menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kepada siapapun tentu pengalaman di daerah itu jadi penting. Maka sebetulnya pesan moralnya, dimanapun kita bertugas, jangan melihat besar kecilnya jabatan, ya kan? Tidak masalah mau tingkat RT, RW. Ya, kita harus menganggap itu sebagai suatu kewajiban yang mesti kita jalankan yang suatu saat mungkin berguna. Dan belajar dari pengalaman. Kalau iya, kalau kita serius ya menjalankan tugas-tugas itu. Tapi kalau kita setengah-setengah, seriusnya nunggu ada bos, nggak ada bos kacau balau, ya susah untuk bisa berhasil ya di bidangnya. Baik, Prof. Sebenarnya kunci sukses keberhasilan Prof. Amzulian itu seperti apa? Jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Bukan basa-basi, masih akan kembali. Silakan, Ya, Prof. oke. Kita kan ya. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Prof. ruangan yang kecil. Rindu nggak, Prof, sama ruangan ini kalau di Jakarta? Wah, rindu. Sebenarnya rindulah suasana ngajar ya kan. Beda ya, Prof, ya auranya ya? Iyalah, kan kita memang orang perguruan tinggi. Tapi Prof, tadi sebelum jeda sudah sempat disinggung mengenai sebenarnya apa sih kunci kesuksesan seorang Prof. Amzulian Rifai begitu? Kalau saya ada beberapa hal. Yang pertama, saya dikenal sangat disiplin. Betul. Disiplin waktu, janji dengan siapapun mesti tepat ya. Kalau kita berhalangan janjinya, kasih tahu apa halangannya. Saya disiplin itu yang kadang-kadang orang sulit menyaingi. Kebetulan saya pramuka dari kecil. Pramuka dari siaga mula, bantu, tata, penggalang ramu, rakit, terap ya. Sampai instruktur di kepolisian. Ya, sehingga disiplin itu yang saya sangat kuat. Saya di Jakarta juga dekan dulu, saya kalau pagi-pagi itu selalu bangun 04.20 itu paling lambat. Sampai sekarang masih? Sampai hari ini. Paling lambat itu. Tidur jam berapa pun nggak masalah. 04.20 saya bangun, tapi umumnya sebelum itu. Bangun, sholat subuh, olahraga, walaupun badan nggak kurus-kurus. Tapi tetap segar. Tapi olahraganya rutin itu, rutin. Setelah olahraga, saya sarapan sambil dengar berita ya. Saya biasanya umumnya saya televisi yang internasional ya, tentu dalam negeri biasanya malam, ya kan. Nah setelah itu saya habis sarapan 06.20 paling lambat udah berangkat kerja. Walaupun sebagai pimpinan tertinggi saya nggak ngantor pun nggak ada yang marah. Tapi boleh ditanya dengan satpam saya, biasanya saya itu jam 6:30 paling lambat 6.45 itu udah di ruang kerja. Satu disiplin. Yang kedua, kalau saya selalu patuh dengan petua ibu saya, walaupun beliau sudah nggak ada lagi. Banyak petuanya. Apa petuanya? Yang antara lain tentu banyak sekali petua seorang ibu. Saya pikir ibu manapun. Sehingga bagi saya cari Ibu Kartini itu nggak usah jauh-jauh, di rumah saya sendiri Ibu Kartini yang saya saksikan sejak saya lahir ya. Nah ibu saya banyak meninggalkan petua-petua, misalnya yang sederhana tadi sholat jangan ditunda-tunda, kan gitu. Masih sayang dengan keluarga, artinya pada saat sekarang saya sayang dengan istri dan anak-anak saya. Ya, tentu saya sudah punya menantu saya gitu ya. Nah, kemudian tentu istri yang sangat menentukan saya. Nah, istri saya sangat support. Ya, kebetulan istri saya pacar saya selama 7 tahun dulu ya kan. Beliau alumni dari Fakultas Pertanian Unsri gitu ya. Nah, jadi support sekali ya. Ya nggak bisa diceritakan lah. Saya pikir setiap orang yang merasa disupport istrinya bentuknya pasti apa saja. Ya, tentu istri tidak banyak tuntutan itu sudah support. Ya kan? Kemudian saya kebetulan saya bangga sebagai seorang pramuka. Di pramuka itu ada 10 dasar dharma. Apa antara lain? Disiplin, setia, dan berani. Kita mesti disiplin, mesti setia. Setia itu dengan atasan kita, dengan pekerjaan kita. Berani, saya sudah buktikan berani ketika saya mimpin sini dulu. Siapapun saya hadapin ketika itu memang benar ya.
Nah, mungkin ada lagi dasar Dharma Pramuka itu, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Indah sekali, jadi kita mesti suci dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Di dalam agama tidak boleh munafik. Prof, kemudian Prof. Amzulian juga pernah mendapat penghargaan Ya, dari Presiden ya, Prof? Bintang Jasa Utama. Bintang Jasa Utama itu seperti apa, Prof? Ya, tentu Bintang Jasa Utama itu diberikan tentu orang-orang yang berjasa kepada Republik ini. Ya. Nah, memang orang yang menilai saya ini biasanya yang dapat bintang jasa dari Presiden seperti itu biasanya orang-orang yang sudah pernah menjabat dan pensiun. Kayak gitu. Saya waktu itu bersama dengan Pak Hatta Ali, mantan Ketua Mahkamah Agung, mantan Ketua Pak Prof. Jimli, mantan Ketua DKPP, kemudian mantan Wakil Ketua DPR RI. Nah, saya waktu itu yang masih aktif. Nah, ini yang banyak bertanya-tanya. Ya, artinya kalau memang saya dinilai layak mendapatkan itu, ya bagi saya itu suatu penghargaan yang luar biasa. Lebih dari uang berapapun bagi saya. Ya kan, karena ini bintang jasa utama. Ya, biasanya jarang yang bisa dapat itu. Apalagi orang yang masih menjabat. Nah, bagi saya ini suatu hal yang luar biasa. Ya. Karena dalam keluarga saya nggak pernah bisa dapat seperti itu ya. Ya, walaupun kalau ditanya duitnya nggak ada. Ya, tapi ini kan penghargaan negara, pride. Ya, paling-paling juga penghargaan ya tanah kuburan itulah kita bisa dimakamkan di makam pahlawan. Tapi lebih dari itu, ini bagi saya suatu kebanggaan bagi keluarga saya bisa diundang mendapatkan penghargaan ya bintang jasa utama. Itu bagi saya ya suatu hal yang luar biasa yang tidak bisa priceless ya. Itu nggak bisa dihitung dengan uang. Iya, Prof, saat ini Prof. Amzulian terpilih sebagai anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia. Menurut Prof sendiri seperti apa tantangan ke depan? Banyak sekali. Kita tahu yang namanya pengadilan itu belum mendapat kepercayaan dari publik. Jadi hasil survei pada tahun 2019 misalnya, kepercayaan publik terhadap lembaga negara, Mahkamah Agung dalam hal ini representasi dunia peradilan itu hanya menempati urutan kelima. Ya, di bawah TNI, di bawah lembaga presidenan, di bawah lembaga keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, dan keempat itu KPK, 5 Mahkamah Agung. Padahal kalau kita yakin nih Indonesia negara hukum, kemudian peradilan itu sebagai tempat terakhir mendapatkan keadilan, mesti nomor 1. Ini kan berarti refleksi dari problem dunia peradilan kita. Kita mesti jujur dengan itu. Baik, Prof, terakhir ya, saya ingin bertanya sebenarnya, Prof. Amzulian saat ini masih punya mimpi lainkah yang belum tercapai? Saya merasa kalau pribadi sudah lama tercapai. Semuanya? Kalau pribadi. Saya merasa sudah, ketika saya terpilih dilantik Presiden sebagai Ketua Ombudsman, saya merasa sudah tercapai. Kalau ada yang lain itu bonus. Jadi banyak tanya, semoga bisa lebih tinggi lagi. Saya dulu udah nyapa yang tertinggi. Nggak ada. Nggak ada lagi, nggak ada. Ya dia waktu saya di Ombudsman masuk udah tertinggi. Ya, kalau kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa memberikan kesempatan ini kan bonus. Tapi saya tidak nggak pernah mimpi yang macam-macam. Karena menurut saya mimpi saya sudah tercapai. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Prof. Amzulian sudah berbagi waktunya di sela-sela waktu yang padat ini, kami biasa bisa menyela. Terima kasih ya Prof. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin, sukses terus Prof. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian tadi sudah kita ajak Prof. Amzulian FAI untuk berbincang bersama seperti apa keseharian beliau dan juga apa saja mimpi-mimpi yang belum tercapai saat ini, dan ternyata semua sudah tercapai. Dan juga tentunya kita mendoakan Prof. Amzulian tetap sukses dalam karir dan juga keluarga. Iya, demikian akhirnya Bukan Basa-Basi hari ini. Saya Wima Rustam pamit undur diri dan hadapan Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Yuk.